Find Jackie. I'm gonna find the son of a bitch who did. Hai, apa kabar Sobat Delur? Semoga Sobat Delur dalam keadaan sehat. Mengingat masa pandemi COVID yang sedang meningkat di Indonesia saat ini, Mince mengingatkan agar Sobat Delur tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk menemani dan menghibur Sobat Delur semua yang sedang di rumah aja, di channel ini Mince akan berbagi alur cerita dan review film-film misteri, horor atau thriller yang baru selesai Mince tonton. Kali ini Mince baru selesai menonton sebuah film dengan plot twist campuran yang dikemas sederhana tetapi memiliki plot tak terduga yang penuh kejutan di hampir setengah durasi film. Film ini berjudul ICU, bergenre horor drama kriminal yang dirilis tahun 2019. Dinaskahi oleh Devon Gray, disutradarai oleh Adam Randall dengan dibintangi Helen Hunt, John Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, dan Leigh Barrett. ICU ini Sob bercerita tentang seorang detektif Harper yang sedang menghadapi permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri. Di saat yang bersamaan pula, berbagai keanehan mulai mengusik kehidupan keluarga mereka tatkala sang detektif Harper menyelidiki kasus hilangnya seorang anak laki-laki. Well Sob, di kesempatan ini Mince akan berbagi alur cerita dari film ini. Tapi jika Sob ingin lebih merasakan keseruan dari film ini, tonton deh filmnya. Tonton terus sampai akhir video ini karena review film ini ada di penghujung video. Well Sob, ingat video ini mengandung spoiler. Yo Sob, untuk dapat memahami alur cerita dari film ini, perlu Mince sampaikan bahwa film ini terbagi dalam 3 fase. Fase pertama bercerita tentang keluarga Harper dan keanehan-keanehan yang terjadi. Fase kedua menarik alur cerita berplot mundur, dan fase ketiga merupakan alur cerita yang akan menjawab semua puzzle dari fase pertama dan kedua yang akan mengikat cerita menjadi satu kesatuan alur cerita yang utuh. Jadi Sob, Mince sarankan agar Sob berkonsentrasi justru pada hal-hal kecil di tiap adegan pada fase pertama. Karena hal-hal kecil yang mungkin menurut Sob bukan adegan penting, justru merupakan kunci tak terduga yang akan menjadi plot twist di film ini. Tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai. Scenes dibuka dengan adegan yang menampilkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Justin yang sedang bersepeda melalui jalan hutan untuk pulang ke rumahnya. Saat Justin sedang melewati jalan setapak di tengah hutan, tiba-tiba saja Justin terlempar dari sepedanya. Lalu adegan pun berganti ke rumah keluarga Harper. Jackie Harper yang sedang menyiapkan sarapan pagi tiba-tiba dikagetkan oleh Connor, anak sematawayangnya, yang menghampirinya untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolahnya. Connor tampak bersikap ketus pada Jackie, terlebih di saat Jackie mengatakan pada Connor bahwa ia akan pulang terlambat malam itu. Connor tampak tidak suka dan memandang Jackie sambil menyelidik. Rupanya Sob, keketusan Connor pada ibunya Jackie dikarenakan Jackie diketahui telah berselingkuh dengan teman sekolahnya dahulu. Jackie tampak salah tingkah menghadapi pandangan menyelidik Connor. Jackie pun segera mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan pada Connor bahwa apakah Connor melihat cangkir Jackie berwarna orange yang bergambar bunga matahari. Karena ia tidak menemukannya di dalam lemari tempat Jackie biasa meletakkannya. Connor pun mengatakan bahwa ia tidak melihat cangkir Jackie. Lalu Jackie pun segera berpamitan untuk pergi bekerja. Sepeninggal Jackie, Connor menyapa ayahnya bernama Greg Harper yang ia ketahui telah beberapa hari ini tidak lagi tidur sekamar dengan ibunya dan lebih memilih untuk tidur di sofa ruang keluarga. Greg pun segera bangun dan menghampiri Connor. Connor menyampaikan bahwa ia tidak menyalahkan Greg apabila Greg memilih untuk tidur terpisah dengan ibunya Jackie, karena perselingkuhan Jackie adalah hal yang sangat keterlaluan. Greg meminta agar Connor tidak terlalu memikirkan permasalahan yang sedang ia hadapi dengan ibunya.
karena ia akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja Greg memerlukan waktu untuk dapat menerima perbuatan ibunya. Selesai perbincangan itu, Greg yang berstatus seorang detektif bersiap untuk berangkat ke kantornya. Saat ia menaiki tangga menuju kamarnya, Greg sempat menoleh pada foto-foto keluarga yang tersusun di dinding tangga. Ia sempat heran ketika melihat sebuah foto yang hilang pada salah satu frame foto. Namun Greg tidak terlalu mempermasalahkannya saat itu. Jackie yang sedang berusaha memperbaiki kesalahannya menghubungi Greg dari kantornya untuk menanyakan apakah Greg sudah sarapan sebelum berangkat ke kantor. Namun Greg menjawab ketus agar Jackie tidak perlu bersikap memperhatikannya. Lalu Greg pun memutuskan telepon dan dengan kesal melemparkan teleponnya ke arah keluar jendela. Greg lalu menghampiri jendela yang pecah akibat perbuatannya. Dan saat itu dari jendela ia melihat cangkir Jackie bergambar bunga matahari yang sempat ia dengar ditanyakan Jackie pada Connor tampak berada di atas atap tak jauh dari jendela kamarnya. Greg segera keluar dan mengambil cangkir tersebut. Saat Greg melihat terdapat 2 buah puntung rokok di dalam cangkir, Greg pun menghela nafas dan bergumam. Jesus Christ, Connor. Ya, Greg tampak sedikit gusar mengetahui jika Connor telah merokok tanpa sepengetahuannya. Sesampainya Greg di kantornya, Greg diberi tugas oleh atasannya untuk menyelidiki hilangnya seorang anak laki-laki bernama Justin sebagaimana ditampilkan pada adegan pembuka film. Greg menanyakan apakah kasus hilangnya Justin memiliki kesamaan seperti kasus hilangnya seorang anak sebelumnya. Atasan Greg menyampaikan bahwa ia belum menemukan keterkaitan dari kedua kasus tersebut. Akhirnya Greg dan rekan kerjanya bernama Spitz segera bergerak mengecek ke lokasi hilangnya Justin. Di lokasi itu mereka menemukan sebuah petunjuk berupa pisau lipat berwarna hijau. Spitz langsung teringat dengan peristiwa beberapa tahun lalu di mana Spitz pernah menangani kasus terbunuhnya 6 orang anak yang semuanya ditemukan terkubur bersama pisau lipat berwarna hijau persis seperti yang mereka temukan saat ini. Greg dan Spitz pun sepakat akan menyelidiki keterkaitannya. Adegan kemudian beralih pada Jackie yang telah tiba di rumahnya. Betapa terkejutnya Jackie ketika tiba di dapur. Ia menemukan laci tempat menyimpan peralatan garpu dan sendok-sendok telah terbuka dan laci tersebut kosong. Jackie merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia segera ke ruang atas mengecek keberadaan Connor. Namun bukan Connor yang Jackie temukan, tetapi justru muncul seorang pria asing yang mengaku dipanggil oleh Greg untuk memperbaiki kaca jendela yang dipecahkan oleh Greg. Jackie pun menyadari bahwa Connor belum pulang dari sekolahnya saat itu. Lalu dari mana pria ini bisa masuk? Jackie pun menanyakan pada pria tersebut siapa yang membukakan pintu saat sang pria datang. Sang pria pun menjawab bahwa yang membukakan dia pintu adalah anak wanita Jackie. Dan anak wanita Jackie itu sangat sopan terhadapnya. Jackie pun langsung tertegun dan terbelalak mendengar jawaban pria tersebut. Karena Connor adalah anak Jackie satu-satunya. Malam harinya saat Jackie sedang mendengarkan berita tentang hilangnya Justin di televisi, Jackie menyampaikan pada Greg yang baru saja tiba bahwa sepertinya pria yang diminta Greg untuk membetulkan kaca jendela yang telah dipecahkannya telah mencuri peralatan makan mereka yang tersimpan di laci. Greg tampak kesal mendengar tuduhan Jackie dan berlaru dari hadapan Jackie untuk membersihkan diri. Saat Greg menaiki tangga, kembali Greg melihat salah satu foto keluarga yang terpajang di dinding tangga telah hilang. Namun Greg kembali tak memperdulikannya. Saat Greg sedang menyikat gigi, Greg melihat seekor hamster peliharaan Connor berada di kamarnya. Ia pun mengejar hamster yang masuk ke lemari pakaiannya. Saat ia masuk, tiba-tiba pintu lemari pakaian tertutup. Greg yang mengira Connor yang sedang bercanda dengannya berteriak meminta agar Connor membuka pintu lemari. Tak lama pintu lemari dibuka dan Jackie menanyakan apa yang dilakukan Greg di dalam sana. Greg langsung menanyakan di mana Connor, tapi Jackie menjawab, He's out. What? Adegan lalu beralih pada tengah malam di mana Greg yang sedang tertidur lelap di sofa tidak menyadari jika selimutnya tiba-tiba seperti ditarik seseorang. Sedangkan Jackie yang tidur sendiri tanpa Greg di kamar tiba-tiba terbangun karena mendengar suara dari kamar Connor. Jackie pun segera mendatangi kamar Connor. Akan tetapi Jackie tak menemukan Connor di kamarnya. Ia melihat laptop Connor yang masih menyala. Ia pun mengecilkannya dan membereskan pakaian Connor yang berada di lantai.
Dan saat ia menoleh ke bawah tempat tidur Connor, Jackie melihat sebuah topeng kodok berada di sana. Tiba-tiba Connor yang ternyata keluar kamar untuk pergi minum muncul menanyakan apa yang Jackie lakukan di kamarnya. Jackie mengatakan bahwa sudah malam untuk Connor bermain game dan meminta agar Connor segera pergi tidur. Pagi harinya, Greg yang akan segera berangkat ke kantor terbangun. Betapa kagetnya Greg karena ia melihat kasurnya yang basah. Greg yang berpikir mungkin ia tak sengaja buang air kecil saat tertidur, segera pergi bersiap-siap dan memasukkan spray yang basah ke dalam mesin cucinya. Sesampainya Greg di kantornya, atasan Greg dan Spitz menyampaikan bahwa ia menemukan pola yang sama dalam kasus hilangnya Justin dengan kasus yang pernah ditangani oleh Spitz pada 15 tahun lalu dengan pelaku bernama Cole Gordon yang telah divonis membunuh 6 orang anak yang ditemukan dengan sebuah pisau lipat berwarna hijau pada setiap jenazahnya. Sang atasan meminta pada Greg dan Spitz untuk memastikan apakah Cole Gordon adalah pelaku yang sama dengan hilangnya Justin atau ada pelaku lain yang telah meniru modus penculikan dan pembunuhan seperti yang dilakukan Cole Gordon. Karena hingga saat ini pengacara Cole Gordon diketahui masih berupaya mengajukan upaya hukum kepada pengadilan bahwa Cole Gordon tidak bersalah melakukan pembunuhan atas 6 orang anak tersebut. Sang atasan memerintahkan agar Spitz dan Greg segera menemui 2 orang anak yang pernah selamat dari upaya percobaan penculikan dan pembunuhan oleh Cole Gordon pada saat itu, yang bernama Brown dan Travis, untuk melakukan interogasi ulang guna keperluan membantah upaya hukum pengacara Cole Gordon sekaligus menyelidiki keterkaitannya dengan hilangnya Justin. Tak berlama-lama, Greg dan Spitz pun segera meluncur ke rumah seorang anak bernama Tommy Brown yang saat ini telah tumbuh dewasa. Namun sayang, akibat penculikan itu telah membuat Tommy mengalami kelainan mental. Sedangkan anak lainnya bernama Travis belum sempat mereka temui. Greg dan Spitz segera kembali ke tempat kejadian hilangnya Justin dan menemukan sesuatu yang janggal, di mana Spitz menemukan benang yang diikat pada sebuah dahan pohon yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menghentikan Justin yang sedang mengendarai sepedanya untuk kemudian menculiknya. Sementara itu, Jackie yang sedang bersiap untuk pergi mengantarkan Connor ke sekolah dikejutkan dengan kedatangan Todd, kekasih gelapnya. Jackie tidak suka dengan kedatangan Todd di rumahnya karena pada saat itu ada Connor di rumah. Dan juga Jackie sudah memutuskan tidak lagi mau berhubungan dengan Todd. Tetapi Todd tetap meminta Jackie untuk pergi bersamanya sehingga membuat terjadi perselisihan di antara keduanya. Tiba-tiba sebuah benda terjatuh dari atas mengenai kepala Todd yang menyebabkan kepala Todd mengalami pendarahan. Benda itu ternyata cangkir bergambar bunga matahari milik Jackie yang selama ini Jackie cari-cari. Saat itu pula Jackie menoleh ke atas rumah dan melihat sosok sekelebat di jendela atas. Jackie mengira bahwa Connor telah melihat mereka berdua dari jendela atas dan sengaja melemparkan cangkir tersebut pada Todd karena kesal melihat Jackie bersama Todd. Jackie yang khawatir dengan pendarahan di kepala Todd segera membawa Todd ke gudang untuk memberikan pertolongan pertama dan meminta pada Todd untuk menunggu di tempat itu karena Jackie akan mengantarkan Todd ke rumah sakit setelah Jackie mengantarkan Connor ke sekolah. Namun tiba-tiba telepon Jackie berdering. Ternyata panggilan masuk dari telepon Todd. Jackie menyahut namun tidak ada jawaban dari penelpon. Jackie menanyakan di mana telepon Todd, tetapi Todd tak menjawab karena menahan sakit. Kembali telepon Jackie berdering. Kali ini ia mendengar suara musik di sana, musik yang familiar bagi Jackie. Sementara Jackie sedang di gudang bersama Todd, di dalam rumah, Connor yang sedang menyikat gigi untuk bersiap berangkat ke sekolah bersama Jackie tampak kaget karena Connor mendengar suara-suara aneh dari kamar tamu di lantai atas. Connor pun memeriksa kamar tamu tersebut tapi tak ada siapa-siapa. Connor segera menuju ke dapur dan menemukan Jackie yang sedang tertegun di depan alat musik. Jackie menanyakan pada Connor apakah Connor tadi berada di lantai atas. Connor heran dengan pertanyaan Jackie. Jackie juga menanyakan apakah Connor yang menyalakan alat musik itu. Namun Connor menjawab tidak. Jackie pun tampak bingung karena musik yang sedang diputar itu adalah musik yang ia dengar saat ia mendapat panggilan telepon dari Todd ketika bersama Todd di dalam gudang. Saat Jackie sedang mengantarkan Connor ke sekolah, Todd yang masih berada di gudang sendirian menunggu kedatangan Jackie untuk mengantarkannya ke rumah sakit tampak sedang mencari-cari tisu untuk menggantikan tisu yang telah banyak dinodai darahnya. Saat Todd berjongkok untuk mengambil tisu dari lemari, tiba-tiba seseorang memukul Todd dengan keras dari arah belakang. Jackie yang telah mengantarkan Connor ke sekolah dengan terburu-buru menghampiri Todd di gudang untuk segera membawanya ke rumah sakit.
Betapa kagetnya Jackie saat tiba di sana melihat Todd telah meninggal dengan berlumuran darah. Jackie yang tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya menceritakan soal keadaan Todd pada Greg yang baru tiba di rumah. Jackie menangis memohon maaf pada Greg atas apa yang terjadi. Jackie menceritakan bahwa kemungkinan Connor lah yang melempar kepala Todd dengan cangkir karena mungkin Connor marah melihat Todd yang datang ke rumah mereka. Jackie berusaha melindungi perbuatan Connor terhadap Todd. Karena itu ia berusaha mengobati luka Todd secara diam-diam. Greg meminta agar Jackie tetap tenang dan mereka pun lalu pergi untuk menguburkan mayat Todd di tengah hutan. Sementara Greg dan Jackie sedang menguburkan mayat Todd, Connor yang baru tiba di rumah mendapati pesan masuk di komputernya. Pesan itu berbunyi, "Apakah Anda tahu apa itu penyelinap masuk?" Connor pun menanyakan siapakah pengirim pesan. Tapi kembali pengirim pesan menanyakan apakah Connor tahu tentang apa itu penyelinap yang masuk. Connor segera mencari tahu tentang penyelinap dan ia menemukan sebuah video tentang orang-orang yang diam-diam menyelinap masuk ke rumah-rumah orang. Connor terkejut dan perlahan tanpa sepengetahuan Connor muncul seseorang bertopeng kodok di belakang Connor. Sepulangnya Greg dan Jackie ke rumah setelah menguburkan Todd, Jackie dan Greg mendapati Connor telah terikat di kamar mandi. Betapa kagetnya Greg saat itu ketika Greg menemukan sebuah pisau lipat berwarna hijau di samping Connor. Pisau lipat mana seperti pisau lipat yang ditemukan di tempat kejadian hilangnya Justin. Greg pun meminta Jackie agar segera membawa Connor ke rumah sakit. Sedangkan Greg akan mencari penyerang Connor di dalam rumah. Dengan waspada, Greg mencari pelaku di seluruh ruangan. Sayang, tiba-tiba adegan lalu beralih pada suatu siang hari yang menampilkan Greg yang sedang terburu-buru keluar rumah mengendarai mobilnya. Saat mobil Greg telah pergi meninggalkan rumah, tampak dua orang remaja bernama Alec dan Mindy berlari memasuki rumah Greg. Keduanya berkeliling rumah. Mindy pergi menuju gudang dan menyembunyikan tas ranselnya di lemari gudang. Alec yang berada di ruang dapur melihat cangkir bergambar bunga matahari di lemari dapur lalu mengambilnya. Alec juga melihat foto-foto yang terpajang di tangga dan mengambil salah satu foto di sana. Keduanya lalu menuju kamar tamu di lantai atas. Alec dan Mindy akhirnya memutuskan bahwa mereka akan bersembunyi di kamar tersebut. Mereka pun lalu membuat vlog tentang kehidupan mereka yang sehari-hari hidup menumpang diam-diam dari satu rumah ke rumah lainnya tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Ya, mereka dikenal sebagai progging. Saat malam tiba, Mindy melihat keluar jendela dan mendapati Alec sedang merokok di atas atap rumah. Mindy yang khawatir akan diketahui keberadaannya di rumah itu meminta agar Alec masuk dan bersembunyi bersamanya karena saat itu Greg, Jackie dan Connor berada di rumah. Dengan sedikit malas, Alec pun akhirnya mengikuti keinginan Mindy. Namun di saat Mindy tertidur pulas, Alec pun diam-diam keluar berkeliling rumah. Sobat Delur, sampai sini, scenes kemudian beralih menampilkan adegan-adegan flashback, yaitu kembali pada adegan awal film di mana pada pagi harinya Jackie sedang menyiapkan sarapan pagi untuk Connor yang akan berangkat sekolah dan menanyakan apakah Connor melihat cangkir Jackie bergambar bunga matahari yang disimpan Jackie di lemari dapur. Rupanya saat adegan pagi hari di awal film tersebut, Alec dan Mindy telah menyelinap berada di dalam rumah Greg. Saat Alec dan Mindy sedang berbincang-bincang, keduanya mendengar seseorang menuju kamar tempat mereka bersembunyi. Keduanya pun langsung lari ke dalam lemari dan melihat Greg yang telah siap berangkat ke kantor memasuki kamar tersebut dan langsung menuju keluar jendela dan menemukan cangkir bergambar bunga matahari dengan puntung rokok yang saat itu Greg menduga bahwa Connor telah merokok di atap rumah tanpa sepengetahuan Greg. Padahal puntung rokok tersebut adalah puntung rokok Alec. Setelah rumah tersebut kosong, Alec dan Mindy kembali keluar kamar dan berkeliling rumah. Saat itu seseorang mengetuk pintu rumah dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang diminta untuk membetulkan kaca jendela yang pecah. Mindy segera membukakan pintu dan mempersilahkan pria tersebut masuk untuk membetulkan kaca jendela di kamar Greg yang pecah. Adapun Alec yang saat itu sedang berada di dapur mulai melakukan keisengan. Alec mengambil sendok dan garpu yang berada di laci dapur. Tiba-tiba Mindy meminta Alec untuk segera bersembunyi karena Jackie tiba di rumah. Keduanya mendengar pembicaraan antara Jackie dan pria yang membetulkan kaca jendela sehubungan dengan keberadaannya di rumah Jackie, dan juga mendengar pembicaraan Jackie yang menanyakan tentang siapa yang membukakan pintu untuk pria tersebut. Ya sob,
Rupanya, Mindy lah anak wanita yang dimaksud pria tersebut yang telah membukakan pintu untuknya saat Jackie mempertanyakannya. Sedangkan hilangnya seluruh sendok garpu di dalam laci dapur adalah juga merupakan perbuatan Alex. Saat tengah malam, yaitu di saat Mindy tertidur pulas, Alex diam-diam keluar kamar dan menguntit Greg yang baru pulang ke rumah. Alex melepaskan hamster milik Connor dari kandangnya, dan saat Greg mengejar hamster tersebut sampai ke dalam lemari Connor, Alex langsung mengunci pintu lemari tersebut. Tak lama Alex mendengar Jackie mendatangi kamar Connor karena mendengar teriakan Greg di kamar Connor. Alex pun segera bersembunyi di bawah ranjang Connor sambil mengenakan topeng kodok untuk menutupi wajahnya. Ya sob, lagi-lagi Alex lah pelaku yang mengunci Greg di lemari. Dan topeng hijau yang dilihat Jackie di bawah tempat tidur saat akan mengambil baju kotor di lantai kamar Connor adalah Alex yang saat itu masih bersembunyi di sana. Demikian juga Alex pula lah yang menarik selimut Greg di saat Greg tertidur dan kemudian mengencinginya. Yang kemudian di saat Greg terbangun, Greg mengira dirinya telah buang air kecil di saat tertidur. Pagi harinya Mindy menemukan Alex di luar jendela sedang duduk merokok. Mindy yang khawatir akan diketahui keberadaan di rumah itu segera meminta Alex masuk dan tak lagi menampakkan dirinya. Jika Alex masih bersikeras, maka sebaiknya mereka pergi meninggalkan rumah itu. Alex keberatan dan bilang pada Mindy bahwa ia belum selesai bersenang-senang dengan Greg, Jackie, dan Connor dan melepaskan cangkir bergambar bunga matahari yang saat itu sedang dipegangnya sebagai asbak. Saat itu pula mereka mendengar seseorang berteriak di bawah, lalu mereka terkejut melihat Todd yang terkena cangkir yang telah dijatuhkan Alex dari atas. Lagi-lagi sob, ternyata kecelakaan yang dialami Todd adalah disebabkan oleh Alex, bukan oleh Connor sebagaimana yang dikira Jackie. Mindy sangat kesal atas tindakan Alex. Mindy merasa Alex telah tidak dapat dikontrol lagi dan itu akan membahayakan posisi mereka yang telah menyelinap masuk ke rumah orang. Mindy segera mengajak Alex meninggalkan rumah itu, tapi Alex tidak mau. Saat mereka sedang bersih tegang, tiba-tiba Alex mengajak Mindy bersembunyi karena ternyata Connor masuk ke dalam kamar tersebut untuk mengecek suara aneh yang Connor dengar saat ia sedang menyikat gigi untuk bersiap berangkat ke sekolah. Setelah Connor keluar karena tidak mendapati hal aneh di kamar tersebut, Alex sampaikan pada Mindy bahwa ia melihat handphone pria yang tadi terkena cangkir yang ia jatuhkan tergeletak di luar. Mindy tak menanggapi soal handphone itu. Ia segera keluar untuk mengambil tas ranselnya di lemari gudang untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Saat Mindy keluar, rupanya diam-diam Alex mengambil handphone Todd yang tergeletak di luar. Ya sob, lagi-lagi Alex lah pelaku yang menghubungi telepon Jackie dengan menggunakan telepon Todd saat Jackie sedang mengobati luka Todd di gudang. Adegan kemudian beralih menampilkan Mindy yang sedang ke gudang untuk mengambil tas ranselnya. Namun langkah Mindy terhenti saat ia melihat Todd di sana. Mindy segera bersembunyi. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba seseorang masuk ke gudang tersebut. Dari persembunyiannya, Mindy melihat orang tersebut kemudian memukul kepala Todd dengan keras dari arah belakang. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Mindy berusaha melihat siapakah pelaku pemukul Todd. Dan Mindy melihat orang tersebut ternyata adalah Greg. Mindy juga menyaksikan bagaimana Greg kemudian mengambil sebuah tas jinjing di dalam lemari dan segera pergi untuk meletakkan tas itu di mobil. Mindy yang menyaksikan semua kejadian itu tanpa ketakutan. Tak lama, ia mendengar Jackie datang masuk ke gudang dan melihat Jackie terkejut mendapati Todd yang telah terkapar. Mindy tetap tak berani keluar dari persembunyiannya. Hingga akhirnya Mindy pun kembali menyaksikan Jackie yang kembali ke gudang bersama Greg dengan memberitahukan apa yang telah terjadi pada Todd. Dan Mindy juga menyaksikan bagaimana Greg berpura-pura membantu Jackie untuk kemudian pergi menguburkan mayat Todd. Saat Greg dan Jackie telah pergi membawa mayat Todd, Mindy segera mengambil tas ranselnya dan segera pergi meninggalkan gudang untuk mencari Alex. Betapa terkejutnya Mindy saat setibanya di kamar Connor, ia menemukan Alex yang menggunakan topeng kodok sedang mengikat Connor yang sudah terkapar pingsan. Mindy seolah tak percaya melihat perbuatan Alex yang dilihatnya sudah sangat keterlaluan. Mindy ingin pergi meninggalkan Alex, namun Alex mengejarnya dan mendorongnya hingga menyebabkan Mindy terbentur dan akhirnya jatuh pingsan. Alex segera meletakkan Connor yang terikat di kamar mandi dan tak lupa menaruh pisau lipat berwarna hijau di sampingnya.
Setelahnya, Alex segera membawa Mindy dan memasukkannya ke dalam mobil Jackie untuk dibawanya ke rumah sakit. Namun saat Alex akan menyalakan mobil, tiba-tiba datang Greg dan Jackie yang saat itu baru pulang dari selesai menguburkan Todd. Alex pun segera keluar dari mobil dan kembali bersembunyi untuk menunggu hingga keadaan memungkinkan untuknya pergi membawa Mindy yang saat itu masih berada di dalam mobil Jackie. Tak berapa lama Alex melihat Jackie dan Greg yang menemukan Connor yang terikat di kamar mandi dengan pisau lipat berwarna hijau di sampingnya. Alex juga melihat Greg yang meminta kepada Jackie agar secepatnya membawa Connor ke rumah sakit, sedangkan dia akan mencari pelaku yang menyiksa Connor di dalam rumah. Akan tetapi setelah Jackie pergi, Alex melihat dari persembunyiannya bukannya Greg mencari pelaku di dalam rumah seperti yang dikatakannya pada Jackie, tetapi Greg segera pergi membawa mobil Jackie dengan Mindy yang masih berada di dalamnya dalam keadaan pingsan. Alex pun hanya terpana tanpa bisa berbuat apa-apa melihat Greg pergi dengan Mindy di dalam mobil itu. Adegan pun menampilkan Mindy yang berada di dalam mobil dan mulai sadar dari pingsannya. Ia akhirnya menyadari bahwa saat itu ia berada di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Greg. Mindy tetap pada posisinya. Saat itu ia melihat tas jinjing yang diambil Greg di gudang setelah membunuh Todd berada di sampingnya. Dengan perlahan Mindy membuka tas tersebut. Dan betapa terkejutnya Mindy melihat isinya yang ternyata adalah baju bola anak berwarna hijau dan sebungkus pisau lipat berwarna hijau. Mindy pun menyadari bahwa saat itu ia sedang bersama penculik dan pembunuh anak-anak yang selama ini sedang menjadi perbincangan seluruh kota. Greg menghentikan mobilnya di tengah hutan. Saat Greg turun dari mobilnya, Mindy segera keluar dari mobil dan menghubungi 911 dengan handphonenya. Mindy menyampaikan bahwa sepertinya dia sedang bersama dengan pembunuh anak-anak yang saat ini sedang dicari kepolisian. Namun Mindy tidak mengetahui di mana lokasinya sekarang. Saat 911 sedang melacak lokasi Mindy, sinyal pun terputus. Di kantornya, atasan Spitz memberitahu Spitz bahwa 911 mendapat panggilan yang menginformasikan tentang keberadaan pembunuh yang sedang mereka cari. Spitz pun segera berangkat ke lokasi dengan terlebih dahulu akan menjemput Greg di rumahnya. Di kejauhan, Mindy melihat sebuah karavan tua dengan lampu yang menyala. Ia pun segera mendatanginya. Di dalam, Mindy melihat beberapa orang anak yang terkunci di suatu ruangan memohon pada Mindy untuk dapat melepaskan mereka. Saat Mindy akan membuka ikatan pintu yang mengunci mereka, Greg datang dari arah belakang Mindy dan langsung membekap kepala Mindy dengan kantong plastik. Mindy yang pingsan segera dimasukkan Greg ke mobilnya. Saat itu, Greg menemukan kamera Mindy yang berisi kegiatan Mindy di rumah Greg. Greg pun langsung menyadari bahwa semua tingkah lakunya selama ini telah diketahui Mindy dan temannya yang mengambil video tersebut. Greg segera kembali ke rumah untuk mencari teman Mindy yaitu Alex yang diduga Greg masih berada di dalam rumah. Sesampai di rumah, Alex yang masih bersembunyi di garasi mobil melihat Greg pulang dan membawa Mindy keluar dari mobil dan meletakkan Mindy di sofa ruang tamu. Greg lalu membangunkan Mindy dan tanpa tedeng aling-aling menembak Mindy. Setelah Greg mengatur seolah-olah kematian Mindy adalah karena bunuh diri, Alex yang mendengar suara tembakan menduga Greg telah membunuh Mindy. Amarah Alex pun memuncak. Seperti menyatakan perang pada Greg, Alex mengambil topeng kodok miliknya serta sebilah kapak yang terpajang di dinding garasi untuk mencari Greg. Di dalam rumah, tampak Greg mengendap-endap mencari Alex di setiap ruangan. Saat Alex melihat Greg lalai, Alex memukulkan kapaknya pada Greg. Keduanya pun terlibat baku hantam di dalam kegelapan yang berakhir dengan pingsannya Alex. Untuk mengelabui pihak kepolisian atas apa yang terjadi, Greg pun melukai dirinya agar seolah-olah telah terjadi penyerangan terhadap dirinya. Saat Greg menoleh ke tempat jatuhnya Alex, ternyata dari arah kegelapan, Alex telah menodongkan pistol milik Greg ke arah Greg. Sambil tetap menodongkan pistolnya dari kegelapan, Alex mengatakan bahwa ia mengetahui perbuatan Greg yang telah membunuh anak-anak. Greg membalas bahwa ceritanya justru akan menjadi sebaliknya. Alex lah yang akan disangka telah membunuh anak-anak itu dan telah melakukan penyerangan pada keluarga Greg. Greg mengingatkan Alex akan hukuman berat yang akan diterimanya jika ia membunuh seorang polisi. Alex perlahan-lahan mendekati Greg dan saat cahaya lampu menerangi wajah Alex, Greg tertegun dan seolah mengenali Alex. Alex menatap tajam ke arah Greg. Tiba-tiba, Greg teringat siapa Alex. Greg memohon pada Alex. Ia berusaha memberikan penjelasan agar Alex mengasihaninya dengan menceritakan tentang masa kecil Greg. Namun belum sempat Greg menyelesaikan penjelasannya, Alex menembak Greg.
Alec menangis memandangi tubuh Greg yang berlumuran darah. Tepat pada saat itu, Spitz masuk dan langsung menembak Alec di bahunya. Spitz langsung menghampiri Alec yang masih tersadar dengan luka tembaknya. Dengan bersusah payah, Alec pun berpaling menoleh ke arah Spitz dan berkata, Spitz terkejut karena ternyata Alec mengenalinya. Spitz pun akhirnya mengetahui bahwa remaja laki-laki yang ditembaknya adalah Alec Travers yang 15 tahun lalu telah menjadi korban penculikan Cole Gordon, namun berhasil melarikan diri bersama dengan anak lainnya bernama Tommy Brown yang tadinya akan ditemui oleh Spitz dan Greg untuk diinterogasi ulang sehubungan dengan kejadian hilangnya Justin. Akhirnya kasus yang sebenarnya pun terungkap, di mana ternyata pelaku penculikan dan pembunuhan anak dari 15 tahun lalu adalah Greg yang merupakan mitra kerja Spitz saat ini. Spitz telah salah menangkap Cole Gordon yang saat ini telah menjalani masa hukuman dengan kasus pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya. Dan Alec sebagai korban penculikan Greg yang berhasil melarikan diri dan masih mengenali Greg datang untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Greg 15 tahun lalu kepadanya dan juga pada sahabatnya Tommy Brown yang akhirnya mengalami kelainan mental akibat trauma dari peristiwa tersebut. Film pun ditutup dengan adegan datangnya Jackie dan Connor dari rumah sakit yang tampak shock dengan apa yang terjadi. Lalu film pun di end. Well sob, akhirnya waktunya bagi Mince menyampaikan komentar, review, dan kritik singkat Mince atas film ICU ini. Bagi Mince, ICU adalah film yang wajib kamu tonton. Plot twist dalam film ini cukup sederhana, tetapi disajikan dengan sangat epik. Film ini mampu menarik rasa penasaran Mince pada awal-awal setengah durasi film, di mana adegan-adegan yang ditampilkan pada awal film dengan didukung sound musik yang berbau sedikit horor mampu mengecoh Mince. Awalnya Mince sama sekali tidak dapat menduga apa maksud dari adanya adegan keanehan-keanehan yang terjadi di keluarga Harper. Hingga akhirnya menjelang pertengahan durasi film mulai muncul dugaan Mince bahwa cerita film ini berbau hal-hal mistik. Disajikannya adegan yang tiba-tiba menampilkan dua remaja proger yang berlari masuk ke rumah keluarga Harper yang sedang ditinggalkan, akhirnya membuyarkan dugaan Mince. Selama hampir 30 menit, Mince disajikan adegan-adegan yang menjawab keanehan-keanehan yang terjadi di awal film yang mampu membuat Mince bergumam, "Oh begitu, oh dan oh dan oh." Selama 30 menit itu pula cerita mengalir tanpa mengajak Mince berpikir keras. Hingga pada akhir film, boom, plot tak terduga yang menohok pun disajikan. Alec ternyata adalah korban penculikan 15 tahun lalu yang datang untuk membalaskan dendam dan traumanya. Dan tindakan-tindakan Alec yang tiba-tiba berubah dari awalnya hanya melakukan progging bersama Mindy, kemudian berubah menjadi melakukan tindakan-tindakan yang menurut Mindy menakutkan dan membahayakan mereka pun akhirnya terjawab dengan terbukanya jati diri Alec di akhir film ini. Meski film ini bukan film berplot twist yang menegangkan atau penuh intrik seperti misalnya The Invisible Guest atau The Love, namun film ini berhasil memainkan rasa penasaran dan memberikan ending tak terduga yang menohok. Untuk akting para pemainnya bagi Mince memang akting yang ditampilkan bukanlah akting terbaik. Namun kekurangan itu dapat tertutupi dengan alur ceritanya. Overall, sebagaimana Mince sampaikan di awal tadi, film ini layak banget untuk sob tonton. Oleh karenanya, Mince berikan bintang 4 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke Daman Alur Channel. Kita jumpa lagi di next film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar Mince tetap semangat membagikan informasi, kesan, komen, atau kritik film-film bergenre horor, thriller, dan misteri yang baru saja Mince tonton. See you!